Rekan-rekan dan saudara terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera dan shalom. Saya Romo Andang Binawan dari Gereja Santa Teresia Jakarta. Senang bersama-sama Anda dalam kesempatan ini untuk sedikit men-sharingkan permenungan dan refleksi saya terkait dengan hukum yang terutama di dalam Injil seperti diajarkan Yesus. Salah satunya tertera di dalam Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Meskipun juga ada di Injil Matius bab 22 dan juga di Injil Lukas. Karena ketika Injil itu biasa disebut sebagai Injil sinoptik, yang mirip yang satu dengan yang lain. Tapi kali ini kita berbicara tentang hukum yang terutama. Saya tidak perlu membacakan hukum itu karena saya kira Anda sudah hafal dan Anda bisa membaca sendiri. Tapi intinya hukum yang terutama jelas mengatakan supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tampaknya hanya dua hal. Tetapi kali ini saya ingin mengajak melihat bahwa pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Saya ingin menggarisbawahi 4 hal yang perlu kita renungkan dan juga kita dalami supaya makna itu semakin dapat kita jalankan. Yang pertama, ketika kita diajak oleh Yesus untuk mengasihi Allah. Tadi sudah disebut bahwa di awal Allah itu esa. Yesus mengajarkan bahwa Allah itu esa, seperti juga orang-orang Israel. Cuma bedanya adalah bahwa orang-orang Israel pada waktu itu masih melihat bahwa Allah yang esa adalah Allah yang jauh, Allah yang menakutkan. Memang kadang-kadang dipahami sebagai Allah sebagai gembala yang baik seperti yang ada di Mazmur 23, tetapi pada umumnya adalah Allah yang menakutkan. Allah yang kadang-kadang bawa pedang, Allah yang kadang-kadang murka. Itulah Allah yang diyakini orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu Yesus membuat perombakan, membuat revolusi ketika memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Nah, kata kunci kita sebagai orang Kristen sebenarnya adalah mengimani dan menerima Allah, mengasihi Allah sebagai Bapa. Akan menjadi kontras kalau kita melihat bahwa Allah Bapa itu berbeda sekali dengan Allah yang dipahami oleh orang-orang Israel. Allah Bapa adalah Allah yang dekat, bukan jauh. Allah yang sungguh tahu kebutuhan kita. Allah yang pengampun, bukan yang pemarah, yang penghukum. Memang sama-sama gembala yang baik. Dan satu lagi, bahwa Allah sebagai Bapa justru karena tahu apa yang paling baik bagi kita adalah Allah yang mendidik kita supaya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bukankah Yesus mengatakan supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Jadi kita harus dididik. Seperti juga Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhanmu. Guru selalu menghendaki kita menjadi lebih baik. Dan menjadi lebih baik berarti memberikan tantangan, memberikan ujian, bukan? Allah Bapa demikian juga. Bukan Allah yang memanjakan kita supaya kita menjadi anak yang spoiled atau manja. Tidak setiap dari permohonan kita dikabulkan. Karena belum tentu baik buat kita. Sama seperti papa kita, ayah kita, bapak kita yang bijaksana. Itulah Allah sebagai Bapa. Nah, yang kedua, justru ketika kita diajak mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu artinya menerima Dia secara total. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih Allah yang menyenangkan, Allah yang suka mengabulkan doa kita, Allah yang membimbing kita saja, Allah yang menyembuhkan sakit kita saja. Lupa bahwa Allah adalah Allah yang mendidik. Nah, kalau kita pilih-pilih yang menyenangkan saja, itu bukan mengasihi, itu baru menyayangi. Nah, itu yang ketiga nanti. Tapi yang kedua, masih saya teruskan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi di dalam hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap diri kita, itu berarti menerima Allah secara total. Sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita padanya. Seperti Yesus yang mempercayakan hidup kepada Bapanya.
Bukankah Yesus mengatakan makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa? Nah, itulah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, mengasihi itu apa sih? Itu yang ketiga. Mengasihi adalah seperti yang diajarkan Yesus. Apa itu? Ingat, di Injil Yohanes dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi mengasihi itu berbeda daripada sekedar menyayangi, bukan? Menyayangi itu masih pilih-pilih, hanya yang menyenangkan. Mencintai itu pun masih dengan pamrih. Tetapi kalau mengasihi, sudah tanpa pamrih. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Seperti Yesus juga menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Bahkan di dalam sakit, di dalam derita, Yesus mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Bukankah di Getsemani, Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Yesus juga mengajarkan di dalam doa Bapa kami, bukan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itulah mengasihi Allah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, mengasihi sesama itu sebagai wujud bagaimana kita mengasihi Allah. Mengapa? Karena kita mau diajak untuk keluar dari diri kita, keluar dari ego kita, supaya Allah bisa masuk dan meraja di dalam diri kita. Tetapi juga tidak boleh dilupakan bahwa mengasihi sesama dihubungkan dengan Injil Matius 25 tentang perumpamaan pengadilan terakhir. Terutama di dalam ayat 40 dikatakan, bukan, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, kau lakukan bagiku. Itu bukan soal kita mendapatkan pahala, bukan kita mendapatkan upah atau reward karena kita sudah mengasihi Allah, lalu Allah mengasihi kita. Bukan. Kalau kita keluar dari diri kita, memberikan diri kita seutuhnya kepada sesama, Allah akan masuk. Karena hati kita sudah terbuka. Itulah sebenarnya hubungan antara hukum yang pertama dan kedua. Dan di sanalah kita dijanjikan kerajaan Allah, kerajaan surga. Sama seperti yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 11. Kalau kita saling mengasihi, kita akan mendapatkan kasih Allah dan sukacita kita menjadi penuh. Itulah kerajaan Allah. Maka saudara terkasih, rekan-rekan semuanya, mari kita saling mengasihi, mari kita mengasihi Allah, kita mengikuti Yesus sebagai jalan dan kebenaran, supaya kita sungguh mendapatkan kehidupan sejati, dan di sanalah kita menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi para sahabat, kerabat, dan masyarakat. Tuhan memberkati.